Pernahkah kita membayangkan setiap kali kita berzikir, merenung, ataupun beribadah, ada bagian-bagian di dalam otak kita yang sebenarnya ikut bekerja? Dan ternyata, aktivitas spiritual tidak hanya membuka hati, tetapi juga menggerakkan sistem biologis otak yang kompleks. Dari sinilah muncul gagasan yang menarik yang dibahas dalam penelitian Suyadi tentang bagaimana akal dalam Islam berhubungan langsung dengan fungsi otak manusia menurut neuroscience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu Lubis, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah biopsikologi yang mengulas jurnal dengan judul Learning Taxonomy of Islamic Education: The Development of Akal and the Brain in the Quran from a Neuroscience Perspective dengan jurnal Millah volume 21 nomor 2 tahun 2022. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat namun menyeluruh mengenai jurnal ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Teman-teman, kita tahu bahwa pendidikan Islam selama ini masih cenderung berfokus pada aspek kognitif dan ritualnya, seperti menghafal ayat, mempelajari hukum, ataupun memahami teori agama. Namun, sisi spiritualitas dan kesadaran makna seringkali belum tergarap secara maksimal. Padahal, neuroscience modern membuktikan bahwa seluruh aktivitas manusia, baik berpikir, berperasaan, maupun beriman, sebenarnya dikendalikan oleh otak. Artinya, otak tidak hanya bekerja ketika memecahkan soal logika, tapi juga ketika berdoa, berzikir, dan merasakan ketenangan batin. Dari sinilah muncul gagasan yang penting yang diangkat oleh Suyadi, yaitu perlunya mengintegrasikan antara konsep akal dalam Islam dengan pengetahuan neuroscience modern. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengembangkan taksonomi pembelajaran Islam berbasis neuroscience. Yang kedua, mengintegrasikan konsep akal dalam Al-Quran dengan fungsi otak. Yang ketiga yaitu menjelaskan peran neuroscience dalam menyeimbangkan ilmu dan spiritualitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan sistematis terhadap literatur neuroscience dan pendidikan Islam. Pendekatannya meliputi neuroteologi, neurofilsafat, dan neuroedukasi dengan analisis naratif tematik untuk menemukan integrasi antara akal Qur'ani dan fungsi otak. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah teman-teman, disinilah letak keunikan penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa konsep akal yang sering disebut berulang kali dalam Al-Quran ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah melalui fungsi otak manusia. Dalam Islam, akal bukan hanya alat berpikir logis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenal Allah, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan yang bermakna. Menariknya, fungsi-fungsi ini ternyata bisa ditemukan dalam bagian-bagian tertentu dari otak yang bekerja secara sistematis. Nah, dari hasil kajian literatur, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 6 tingkatan atau hierarki berpikir Islami yang masing-masing selaras pada bagian otak yang berbeda, mirip seperti taksonomi Bloom, tetapi ini bernilai Al-Quran. Yang pertama yaitu zikir atau mengingat Allah, berhubungan dengan lobus temporal, pusat memori. Saat seseorang berzikir, bagian otak ini aktif, menunjukkan bahwa mengingat Allah juga mengasah daya ingat dan kesadaran spiritual. Yang kedua yaitu nazar, memahami dan merenungkan, berkaitan dengan parental, temporal, dan juga occipital cortex yang berfungsi memahami informasi dan persepsi. Ini menggambarkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir reflektif dan penuh penghayatan. Yang ketiga ada amal, yaitu mengetahui dan mengamalkan, berhubungan dengan sistem limbik, pusat pengendali emosi. Artinya, ilmu yang benar harus diamalkan dengan emosi yang positif, bukan sekadar diketahui.
Yang keempat yaitu muhasabah atau evaluasi diri. Sesuai dengan Sigurd Geist, yaitu berfungsi melakukan refleksi dan introspeksi. Evaluasi diri ternyata juga memiliki dasar biologis dalam otak manusia. Yang kelima yaitu fikir atau berpikir kritis, dikendalikan oleh parietal cortex, pusat logika dan mengambil keputusan. Ini menegaskan bahwa berpikir kritis merupakan bagian dari ibadah intelektual dalam Islam. Terakhir yaitu ijtihad atau mencipta dan berinovasi, berkaitan dengan prefrontal association cortex, yang dimana pusat kreativitas dan inovasi. Dalam Islam, berijtihad bukan hanya berpikir bebas, tetapi bentuk pengabdian melalui penciptaan solusi baru. Lalu, kesimpulan penelitian ini apa? Jadi teman-teman, kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari kajian ini kita belajar bahwa berpikir, berzikir, dan beribadah adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Akal dan otak tidak dapat dipisahkan. Akal menunjukkan kesadaran ilahiyah, sedangkan otak menjalankan fungsi biologisnya. Integrasi keduanya melahirkan neuroscience pendidikan Islam, sebuah pendekatan pembelajaran yang menyatukan antara ilmu dan iman untuk membentuk manusia yang berpikir dengan otaknya, berzikir dengan hatinya. Sebagai penutup, belajar dalam Islam bukan sekedar mengejar nilai dan juga menghafal teori, tetapi juga melatih otak dan hati agar selaras dalam mengenal Allah. Ketika kita berpikir, berzikir, dan beramal, sebenarnya otak dan hati kita sedang bekerja sama untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat pendidikan Islam yang sejatinya pembelajaran yang menyinergikan antara ilmu, iman, dan kesadaran spiritual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.